Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas proposal penelitian atau mungkin nanti bisa kita laporan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ya, di sini saya beri contoh salah satu tesis mahasiswa FKM UNJ yang baru saja dipresentasikan ya, diujikan ya, berjudul untuk proposal ini sebenarnya sama dengan proposal yang dengan pendekatan kuantitatif ataupun research and development ya, R&D. Jadi setelah daftar isi ya kan, ya latar belakang, kemudian tujuan dan seterusnya gitu ya, mengikuti format yang sudah ada, tergantung nih teman-teman mau membuat untuk format seperti skripsi atau mungkin yang kemarin ya seperti PKM, jadi mengikuti format yang diminta. Nah, kita akan fokus ke pembahasan metodenya ya, bagian metode. Oh ya, untuk bagian batang tubuhnya ya, sejak dari pendahuluan sampai nanti simpulan, itu sekali lagi saya ingatkan untuk menuliskan sumbernya ya dengan gaya tertentu, misalnya kalau di sini Harvard misalnya Harvard style atau apa misalnya. Nah, itu secara konsisten. Kemudian sumber yang ditulis di sini harus muncul di daftar pustaka di belakang. Begitupun yang ada di daftar pustaka harus ada di dalam batang tubuhnya. Kemudian untuk format tabel, misalnya format penulisan tabel, di sini harusnya cukup satu spasi di dalamnya. Garisnya seperti ini ya, 3 garis yang tidak putus dari vertikal, 3 garis ya yang di atas untuk pembatas judul tabel, kemudian garis yang paling bawah untuk membatasi akhir tabel. Jangan lupa sumbernya di belakang, kemudian nomor tabel dan judul tabel di atas. Berbeda dengan gambar ya, kalau gambar tadi kita lihat judulnya dituliskan di bawah. Ciri khasnya kalau penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif itu biasanya saya sarankan seperti ini. Jadi ada pada saat menuliskan laporannya nanti sih terutama ya untuk menuliskan hasil dan pembahasan itu ada kotak kecil untuk menunjukkan itu adalah simpulan dari tema-tema khusus yang sedang dibahas. Gitu ya, seperti ini misalnya. Ya, jadi mungkin ini adalah highlight-nya ya yang perlu digarisbawahi, kemudian atau simpulan-simpulan. Jadi dimungkinkan kalau untuk penulisan penelitian yang kualitatif. Karena nanti di dalamnya akan banyak quotes ya, akan banyak pernyataan dari para informan yang mungkin panjang gitu ya, boleh disingkat sesuai dengan inti yang akan dibahas gitu. Sebentar lagi kita akan masuk. Nah, ini kerangka teori. Kerangka teori itu harus ada di semua penelitian. Jadi kekuatannya penelitian itu adalah, atau khasnya, ciri khasnya penelitian itu harus kuat di teori ya. Kalaupun tidak ada kerangka teori yang berasal dari buku teks, misalnya teman-teman harus menggambarkan berdasarkan riset yang sudah dibaca, yang sudah ditemukan, kemudian digambarkan ya, diilustrasikan gitu ya, dibuat visualisasi variabel-variabel yang nanti akan diteliti gitu ya. Kemudian sekali lagi jangan lupa menuliskan sumbernya. Oh ya, nah ini masih ada kekeliruan nih. Harusnya kalau gambar biasanya judulnya ada di bawah ya. Nah, kita akan masuk di sini untuk kerangka konsep dan definisi operasional atau metodologinya sudah masuk ya. Kerangka konsepnya diambil dari kerangka teori, boleh seluruh variabel yang ada di dalamnya, boleh juga sebagian. Kalau hanya sebagian, maka dia harus dijelaskan. Ya, dalam penelitian ini fokusnya di mana, kemudian variabel yang tidak diteliti itu yang bagian apa, mengapa tidak diteliti variabel yang yang tidak dipilih itu. Gitu ya. Kemudian kalau di penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif biasanya digunakan istilah definisi operasional. Kalau di penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka yang digunakan adalah definisi istilah. Ya, dijelaskan definisi istilah yang digunakan untuk setiap variabel yang nanti
akan dipakai. Ini bagian metodologi penelitiannya. Desain penelitiannya harus dijelaskan nih, selain pendekatan kualitatif ini harus dijelaskan. Misalnya tadi kalau di atas ada menggunakan desain studinya fenomenologi misalnya gitu ya. Atau mungkin kalau di sini misalnya pilot project misalnya gitu ya. Apa yang desain yang dipilih itu harus dituliskan di desain penelitian. Kemudian waktu dan lokasi seperti biasa. Nah, instrumen ini menyesuaikan dengan sumber data yang akan digunakan gitu ya, cara pengumpulan datanya dan sumber data. Jadi kalau misalnya di sini menggunakan wawancara ya, cara pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara ya. Di sini masih ada kekeliruan, harusnya pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu akan berbeda pada setiap informan. Nanti akan di bawah dijelaskan informannya, jenisnya apa saja dan siapa saja. Nah, itu didesain khusus. Kalau memang akan sama, nanti harus dijelaskan. Misalnya pertanyaan tambahan untuk informan yang mana itu apa gitu yang ditambahkan. Gitu ya. Kalau misalnya di sini menggunakan cara pengumpulan data yang lain, misalnya di sini disebutkan observasi ya, maka harus dibuat pedoman atau lembar observasinya ya, biasanya bentuknya checklist. Kemudian kalau ada telaah dokumen harus dijelaskan sumbernya kira-kira bentuknya apa ya. Kalau di sini dijelaskan buku catatan, kemudian alat perekam. Ya, jadi semuanya harus ditulis secara lengkap. Nah, di dalam penelitian yang kemarin diujikan tentang shelter imunisasi, ini informannya ada beberapa macam ya. Ada informan kunci adalah kepala tata usaha. Kemudian ada informan pendukung itu dipilih bidan desa, kemudian kader kesehatan, kemudian lintas sektor. Nah, kemudian setiap informan ini akan menggunakan sekali lagi adalah lembar pedoman wawancara masing-masing, gitu ya. Kemudian dijelaskan pengumpulan datanya nanti akan seperti apa kira-kira ya. Di sini dijelaskan misalnya wawancaranya dilakukan oleh siapa, mestinya di sini dijelaskan kualifikasi orang yang mewawancaranya, kemudian orang yang diwawancara juga nanti akan diambil data dasarnya, kemudian nanti di hasil akan dijelaskan karakteristik dari masing-masing interviewinya ya, orang yang diwawancara. Kemudian untuk bagian metodologi sebenarnya tidak diperlukan definisi atau catatan referensi di bab metodologi ya, cukup dituliskan apa yang akan kita lakukan. Biasanya seperti itu. Kalau mau menuliskan referensi cukup di bab 2. Nah, observasi juga harus dijelaskan ini data yang diambil itu apa saja. Kemudian bukan yang sifatnya normatif atau yang memang sudah seharusnya dilakukan, tetapi memang yang direncanakan akan dilakukan di dalam penelitian nanti. Kemudian cara metode pengumpulan datanya itu setiap tahapannya dijelaskan ya secara detail. Kalau misalnya informannya tidak ditemukan, nah itu apa yang harus dilakukan misalnya gitu. Kemudian analisis data yang dilakukan bagaimana? Ya kalau menggunakan aplikasi misalnya berbayar ya atau memiliki license ya, lisensinya itu disebutkan. Tapi kalau misalnya dilakukan secara manual juga tidak ada masalah ya. Jadi biasanya direkam, kemudian setelah direkam itu hasil rekamannya dibuat transkripnya, transkrip hasil wawancara. Kemudian setelah dibuat transkrip, dibuat matriks ya dengan maksudnya untuk membandingkan jawaban antar para informan tadi ya. Validasinya menggunakan tentu triangulasi ya.
triangulasi sumber data atau kemudian triangulasi metode minimal harus dilakukan. Oke. Nah, kalau di sini tadi kan triangulasi sumbernya itu dari 3 jenis informan ya, ada informan kunci, informan utama, kunci, kemudian informan pendukung. Kemudian metode pengambilan datanya ada wawancara, kemudian telaah dokumen dan observasi misalnya. Ya, jadi informasi antara satu sumber dengan sumber yang lain bisa dikonfirmasi, gitu ya, untuk melihat apakah memang terjadi kesamaan persepsi di antara mereka. Baik, teman-teman, kira-kira seperti itu untuk proposal. Nanti bisa dilanjutkan kalau sudah selesai, bagaimana menuliskan hasilnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.